Jam 4 pagi. Alarm belum berbunyi, tapi matamu terbuka sendiri. Kamu berbaring sebentar di kegelapan. Bingung. Kenapa kamu bangun sepagi ini padahal tidak ada jadwal apapun? Tidak ada alarm yang berbunyi. Tidak ada notifikasi. Hanya tubuhmu yang entah bagaimana tahu jam berapa sekarang. Kebanyakan orang menyebut ini kebetulan, tapi jawabannya jauh lebih aneh dari itu. Ribuan tahun sebelum jam tangan pertama dibuat, sebelum ada lonceng gereja, sebelum ada ponsel yang berdering di meja nakas, manusia purba sudah bangun tepat waktu. Setiap hari, tanpa alat bantu apapun. Mereka tidak punya alarm, tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih akurat. Sesuatu yang masih hidup di dalam tubuhmu sekarang sedang berdetak bahkan saat kamu membaca kalimat ini. Mari mundur dulu. Bayangkan sebuah kelompok kecil manusia purba, sekitar 20 orang, tidur di bawah langit terbuka di suatu tempat di Afrika puluhan ribu tahun yang lalu. Tidak ada tenda kedap cahaya, tidak ada tirai blackout, hanya bintang, api unggun yang mulai padam, dan suara serangga malam yang perlahan menghilang seiring datangnya subuh. Ketika matahari mulai naik, sesuatu terjadi di dalam otak setiap orang di kelompok itu secara bersamaan. Sebuah kelenjar kecil di tengah otak sebesar biji beras bernama kelenjar pineal mulai menghentikan produksi hormon melatonin. Melatonin adalah hormon yang membuatmu mengantuk. Begitu cahaya menyentuh mata, sinyal itu langsung dikirim ke sebuah area kecil di otak yang disebut nukleus suprakiasmatik. Area ini bertindak seperti jam master. Ia mengatur ulang seluruh tubuh setiap pagi, seperti riset otomatis. Detak jantung mulai naik sedikit. Suhu tubuh meningkat. Kortisol, hormon yang membuatmu waspada, mulai dilepaskan. Semua ini terjadi tanpa kamu memintanya, tanpa alarm, tanpa alasan sadar. Tubuhmu sudah tahu. Ilmuwan menyebut sistem ini ritme sirkadian. Kata sirkadian berasal dari bahasa Latin, circa yang berarti sekitar, dan dies yang berarti hari. Jadi secara harfiah artinya sekitar 1 hari. Ini adalah jam biologis internal yang mengatur kapan kamu mengantuk, kapan kamu lapar, bahkan kapan suhu tubuhmu paling rendah di malam hari. Dan jam ini jauh lebih tua dari peradaban manusia. Ia sudah ada bahkan sebelum manusia berevolusi menjadi manusia. Pada tahun 2013, seorang peneliti tidur bernama Jerome Siegel dari University of California, Los Angeles, melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia dan timnya memasang alat pelacak tidur pada 3 kelompok masyarakat praindustri, suku Hadza di Tanzania, suku San di Namibia, dan suku Simane di Bolivia. Kelompok-kelompok ini hidup nyaris tanpa listrik, tanpa jam, tanpa alarm. Hasilnya mengejutkan banyak orang. Mereka semua bangun secara konsisten, hampir tepat sebelum matahari terbit, setiap hari, tanpa variasi besar. Bukan karena mereka berusaha keras, tapi karena tubuh mereka sudah diatur untuk itu. Pertanyaannya sekarang, kenapa tubuhmu, yang tinggal jauh dari hutan atau savana, di kota dengan lampu jalan dan layar ponsel yang menyala sepanjang malam, masih memiliki jam yang sama persis? Jawabannya ada di dalam sel-sel tubuhmu sendiri. Bukan hanya otak yang punya jam biologis. Hampir setiap organ dalam tubuhmu, hati, ginjal, bahkan kulit, memiliki jam kecilnya masing-masing. Semua jam ini disinkronkan oleh satu sinyal utama, cahaya matahari. Selama jutaan tahun evolusi, cahaya adalah satu-satunya penanda waktu yang bisa diandalkan. Tidak ada yang lain. Tidak ada jam pasir. Tidak ada bulan sabit yang bisa dihitung tiap menit. Hanya terang dan gelap. Dan tubuh yang paling efisien mengikuti pola itu adalah tubuh yang paling mungkin bertahan hidup. Berburu di siang hari saat predator reseptor scarf sedang beristirahat. Bersembunyi saat malam tiba ketika predator nokturnal berkeliaran. Seleksi alam menyaring manusia yang jamnya berjalan tepat waktu. Yang tidak, cenderung tidak bertahan cukup lama untuk mewariskan gennya. Lalu datanglah listrik. Seorang peneliti bernama Charles Czeisler dari Harvard Medical School menghabiskan puluhan tahun mempelajari bagaimana cahaya buatan mengganggu jam biologis manusia modern. Dalam salah satu penelitiannya, ia menunjukkan bahwa paparan cahaya terang di malam hari, termasuk cahaya biru dari layar ponsel dan laptop, dapat menunda pelepasan melatonin hingga beberapa jam. Bagi otakmu, cahaya dari layar ponsel di tangan tampak seperti matahari. Otakmu tidak bisa membedakan antara sinar matahari sungguhan dan cahaya buatan yang dipantulkan dari kaca kecil di depan wajahmu. Jadi ia menunda waktu tidur. Ia menahan hormon yang seharusnya membuatmu mengantuk.
Dan besok paginya, jam biologis yang sama, yang tetap setia mengikuti siklus matahari, tetap membangunkanmu di waktu yang seharusnya. Hanya saja sekarang kamu kurang tidur. Ini bukan kesalahan tubuhmu. Tubuhmu sedang melakukan persis apa yang diwariskan leluhurmu selama ratusan ribu tahun. Masalahnya bukan jam biologismu yang rusak. Masalahnya adalah dunia di sekitarmu berubah jauh lebih cepat daripada evolusi bisa mengikutinya. Ada satu penemuan lain dari penelitian Siegel yang mengejutkan. Kelompok Hadza dan San hampir tidak pernah mengeluh susah tidur. Tidak ada istilah dalam bahasa mereka untuk insomnia. Bukan karena hidup mereka lebih santai, hidup berburu dan meramu jauh dari kata mudah. Tapi karena ritme mereka konsisten. Mereka bangun saat terang. Mereka tidur saat gelap benar-benar gelap, bukan gelap yang masih diselingi layar menyala di kamar. Tubuh mereka tidak pernah bingung tentang kapan pagi dan kapan malam. Bandingkan dengan kehidupanmu sekarang. Kamu bangun dalam ruangan gelap karena tirai tertutup rapat. Kamu langsung menyalakan ponsel sebelum kakimu menyentuh lantai. Kamu bekerja di bawah lampu neon yang terangnya konstan sepanjang hari, tidak pernah benar-benar meniru terangnya matahari pagi atau redupnya senja. Dan malam hari, kamu menatap layar yang menyala terang hingga menit terakhir sebelum memejamkan mata. Setiap hari, kamu mengirim sinyal yang bertentangan ke otakmu sendiri. Terang, gelap, terang lagi. Jam biologismu bingung, tapi tetap berusaha bekerja sebaik mungkin dengan informasi yang kacau itu. Lalu kenapa kamu tetap terbangun jam 4 pagi tanpa alarm seperti yang terjadi di awal cerita ini? Karena bahkan di tengah kekacauan cahaya buatan, jam biologismu masih setia mencoba mengikuti pola purba itu. Kadang ia berhasil menembus kebisingan modern dan membangunkanmu di jam yang seharusnya menjadi waktu paling produktif menurut evolusi. Saat cahaya pertama mulai menyentuh cakrawala. Itu bukan gangguan tidur. Itu adalah gema dari savana, dari gua, dari kelompok kecil manusia yang tidur berdekatan di sekitar api yang meredup, menunggu matahari memberi sinyal bahwa saatnya untuk bangun dan mulai mencari makan. Ilmuwan lain, seorang ahli kronobiologi bernama Till Ronneberg dari Ludwig Maximilian University of Munich, menciptakan istilah utang tidur sosial. Ia menjelaskan bahwa manusia modern hidup dalam dua zona waktu berbeda setiap harinya. Zona waktu biologis yang diatur oleh matahari dan diwariskan dari leluhurmu, dan zona waktu sosial yang diatur oleh jam dinding, jadwal kerja, dan alarm ponsel. Ketika kedua zona waktu ini tidak sinkron, tubuhmu merasa seperti mengalami jet lag setiap hari kerja meskipun kamu tidak pernah naik pesawat sama sekali. Bayangkan itu sejenak. Setiap Senin pagi yang terasa berat, setiap rasa kantuk yang datang tiba-tiba di jam 3 sore, setiap malam kamu berbaring sambil menatap langit-langit tanpa bisa tidur padahal tubuh lelah. Semua itu bukan tanda kamu lemah atau malas. Itu adalah jam biologis purba yang mencoba berbicara dengan dunia modern yang tidak lagi mendengarkannya. Jadi lain kali kamu terbangun sebelum alarm berbunyi, jangan buru-buru menganggapnya aneh. Itu bukan kebetulan. Itu bukan kesalahan. Itu adalah warisan dari ribuan generasi manusia yang tidur di bawah bintang, tanpa jam, tanpa alarm, tanpa layar yang menyala, dan tetap berhasil bangun tepat waktu setiap pagi. Warisan itu masih hidup di dalam tubuhmu sekarang. Ia tidak butuh alarm. Ia tidak pernah butuh alarm. Karena jauh sebelum kamu tahu apa itu waktu, tubuhmu sudah tahu caranya menghitungnya sendiri.